Iya Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Pertama-tama yang saya hormati para ustadz-ustadzah yang hadir pada subuh hari ini, yang saya hormati rekan-rekan pengurus dari Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kalimantan Barat. Di sini hadir Pak Supati selaku Kepala Divisi Pembinaan Nazir. Kemudian yang kedua ini Pak Nur Iskandar beserta putra beliau setia menemani berjuang subuh, dan para santri jemaah sholat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada subuh pagi hari ini kita menjalani takdir kita hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjid Sultan An-Nasirah ini. Saya satu kesempatan baik dan satu kehormatan tadi malam saya baru buka atau sore kemarin mungkin ya, saya dapat WA dari Pak Nuris mengajak kita untuk bisa sholat subuh berjamaah di Masjid Sultan An-Nasirah ini. Ditanya oleh beliau apakah ada waktu bisa hadir atau sudah ada kegiatan lain. Saya berpikir Pak Nuris, mana yang jadi prioritas nih? Ya, kegiatan saya ya, subuh-subuh seperti ini, habis sholat subuh adalah lain hari Minggu, ya, adalah jogging, olahraga. Kemudian nanti juga jam 8 ada kegiatan pembukaan training center persiapan Kafilah Kalimantan Barat, insya Allah akan berangkat mengikuti seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat nasional yang ke-28 pada tanggal 9 sampai 19 Oktober 2025 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, jadi insya Allah nanti jam 8 ada 20 orang peserta yang akan mewakili Kalimantan Barat untuk mengikuti seleksi tilawatul Quran dan hadis di tingkat nasional. Itu kegiatan saya yang terjadwal Pak pagi ini. Nah, kemudian alhamdulillah pagi ini saya mengambil keputusan, insya Allah Pak Nur saya usahakan hadir. Dan alhamdulillah kita dimudahkan langkahnya oleh Allah untuk sampai ke tempat ini, walaupun sedikit ngebut. Saya tadi keluar dari rumah setelah bangun tadi sholat tahajud tadi, saya setel jam 3.20, saya setel alarm. Alhamdulillah bangun. Kemudian saya pikir masih sempat bisa sholat tahajud 8 rakaat tambah witir 3 rakaat. Ternyata saya pas keluar dari rumah sudah mulai azan di HP. Wah, ini saya was-was ini nyampe nggak sholat subuh di Masjid Sultan An-Nasirah ini. Ya, sedikit saya ngebut, tapi alhamdulillah sholat subuh kan agak sepi, jadi bisa sedikit ngebut. Sekali ngebut sampai di depan sini, alhamdulillah masih bisa ikut sholat berjamaah bersama-sama. Pada pagi hari ini kita bersyukur alhamdulillah sekali lagi bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan pagi hari ini sholat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan tadi kita bisa membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian dilanjutkan sedikit mungkin sifatnya sharing saja ya, sharing informasi terkait dengan masalah wakaf. Tapi sebelum sampai kepada masalah tentang wakaf,
Ya tadi saya bacakan surah yang pendek tadi, ya, surah Al-Asr ya, ada 3 ayat. Ya. Ada yang bilang 3 ayat, ada juga yang bilang 2 ayat. Ya, 3 ayat ya, yang umum kita pahami 3 ayat. Ya. Di dalam inisiatif mungkin sudah, apalagi nih pondok pesantren ini, pasti kan mungkin sudah dibahas, dikaji dan tafsir dan sebagainya. Tapi saya memahami surah ini adalah surah yang pendek. Saya pernah membaca di ringkasannya Ihya Ulumuddin ya, Pak Al-Ghazali mengatakan kalau seandainya hanya satu surah yang diturunkan oleh Allah di bumi ini, maka surat itu adalah surah Al-Asr. Karena di dalam surah Al-Asr ini lengkap, ya, kita lengkap untuk bisa selamat dunia akhirat. Yang pertama, wal asri, Allah bersumpah demi waktu. Ya, Allah bersumpah demi waktu. Kenapa bersumpah demi waktu? Kita ingatkan bahwa waktu ini adalah waktu terus mengalir, bergerak waktu ini. Ya, seperti ya, di depan mungkin sini kan ada sungai ya, walaupun mungkin kecil, dan itu kan air itu mengalir terus, ya, mengalir terus. Sehingga kalau kita tidak memanfaatkan waktu ini, maka akan terjadi sia-sia hidup kita, karena waktunya akan berjalan terus. Waktu hari ini, saat ini tidak bisa akan terulang lagi besok pagi. Dia akan berjalan terus, tidak akan bisa terulang. Perumpamaannya, waktu itu adalah sama halnya dengan orang yang mandi di air yang mengalir. Tidak akan pernah sama akan mandi dengan air yang sama. Walaupun memang betul ada air, tapi bukan lagi air yang sama yang sudah berjalan itu, bergerak terus dia. Jadi kalau kita tidak mengisi waktu ini, maka Allah sudah mengingatkan, ya, wal asri innal insana lafi khusr. Maka sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi kalau kita tidak mengisi waktu subuh kita seperti saat ini, kita tidak isi tadi dengan sholat subuh, dengan mengaji dan sebagainya, tidak isi waktu dengan ya sharing seperti ini, maka akan rugi waktu yang saat ini yang kita alami. Tidak bisa lagi kita ulang besok pagi waktu yang sama seperti ini, karena dia sudah bergerak meninggalkan kita. Nah, jadi kenapa dikatakan kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu, maka kita akan rugi. Nah, jadi Allah mengatakan siapa yang tidak rugi, hanya 3 kelompok yang tidak rugi, kata Allah, dalam kaitannya dengan waktu. Nah, kelompok yang pertama yang tidak rugi adalah illal ladzina amanu, artinya adalah orang yang beriman. Nah, beruntunglah kita, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang beriman. Manusia beriman, yang pertama kan rukun iman itu kan ada berapa rukun iman? Ada 6 ya kan. Pertama yakin adanya Allah, ya kan, bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, ya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan kita, tidak ada tersembunyi di belakang kita, semuanya Allah mengetahui. Sehingga apapun yang kita kerjakan, maka yakinkanlah diri kita bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha melihat apa yang kita kerjakan. Kalau kita ingin selamat, maka hadirkan Tuhan dalam setiap saat kehidupan kita. Maka insya Allah kita akan terbebas dari kejahatan dan kemungkaran. Dan insya Allah kita akan selalu terdorong untuk melakukan kebaikan. Karena Allah hadir dalam setiap waktu kita. Tidak ada orang berbuat jahat kalau dia yakin adanya Allah, melihat atau menghadirkan Allah, bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Jangankan sudah kita kerjakan, dalam niat saja kita, Allah tahu apa yang akan kita kerjakan, niatkan dan sebagainya. Jadi pertama, marilah kita supaya tidak rugi menjadi orang yang beriman, menjadi mukmin, ya, meyakini akan adanya Allah. Terus yang kedua, yakin juga adanya keimanan kita. Yang kedua adalah yakin adanya malaikat, ya kan? Bahwa malaikat ini yang melekat dengan kita juga sering mendengarkan bahwa ada 2 malaikat yang selalu melekat dengan kita, Ar-Raqib dan Atid, yang selalu mencatat kebaikan kita dan selalu mencatat, di sebelah kiri selalu mencatat segala kejahatan kita. Jadi tidak ada yang terlepas. Artinya kita yakin Allah
Dengan adanya malaikat ini ditugaskan mencatat segala aktivitas kita, baik buruk maupun kejahatan. Nah, sehingga insya Allah kalau kita yakin itu bahwa ada malaikat yang selalu mengikuti kita, maka insya Allah kita akan terbebas dari perbuatan keji dan munkar, dan kita pasti akan selalu berbuat baik. Nah, terus yang ketiga apa? Nah, yakin adanya apa? Kitab. Nah, kitab ini artinya apa? Kita yakin ada kitab Taurat, ya, kita seperti itu kan. Ada Injil, ada Al-Quran. Paling tidak tiga itu kitab yang kita paham. Pandorasan, monitin pandorasan. Nah, jadi yang kita yakini bahwa Al-Quran yang kita sebagai diturunkan kepada umat Islam, umat Muhammad adalah kitab Al-Quran. Nah, kita yakini itu, maka kita baca. Dan saya pikir di pesantren ini adalah dikhususkan untuk menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca, menghafal dan menghayati, mengamalkan Al-Quran. Maka itu bagian dari keimanan kita. Supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, maka mari kita juga membaca, menghafal. Dari para santri kan sudah melakukan itu, membaca, menghafal, ya, menghayati, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka insya Allah tidak kita akan rugi, kita pasti akan beruntung. Salah satunya adalah Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah, ya, Al-Quran dan hadis. Nah, mari kita yakini juga, amalkan sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah Rasul, ya, sehingga kita juga selalu aktivitas kehidupan kita, rujukan kita, pandu apa yang menjadi contoh teladan kita adalah Rasul. Apa yang disunnahkan Rasul, nah kita laksanakan. Kehidupan Rasul, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, perbuatannya menjadi apa wajib kita ikuti. Sehingga mudah-mudahan ini membuat kita menjadi orang yang tidak rugi, alias kita menjadi orang yang beruntung. Yang kelima, qadar baik dan qadar buruk. Kita juga harus meyakini bahwa pasti manusia ini diberikan ada qadar baik dan qadar buruk, dan kita harus terima. Contoh saat ini Masjid Sultan An-Nasirah diberikan, ya, takdir menjalani proses hukum gitu ya. Karena kita lagi bermasalah. Artinya yang sedang ini kita perjuangkan ini adalah bagian dari takdir. Kita harus yakin. Jangan membuat kita lemah. Ini adalah bagian dari iman kita kepada Allah. Ya. Nah, karena jangan hanya kamu mengatakan saya beriman sebelum diuji. Katanya kan begitu dalam Al-Quran. Jadi ini juga harus kita yakini bahwa yang proses yang saat ini sedang kita alami di Masjid Sultan Nasirah ini, masalah tanah wakaf kita ini adalah bagian dari takdir Allah. Nah, gitu. Jangan membuat kita berkecil hati. Ini adalah ladang pahala gitu loh, ya. Ladang pahala bagi yang berjuang untuk memperjuangkan ini. Jadi sehingga membuat kita adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah, bahwa kita diberikan ujian oleh Allah melalui kegiatan ini. Apakah kita menjadi orang beriman atau tidak beriman? Oleh karena itu keyakin adanya Allah yang akan menolong kepada kita, memudahkan kita untuk melakukan. Kita selalu ikhtiar berdoa untuk selalu tawakal kita kepada Allah yang saat ini sedang diperjuangkan oleh kita semuanya, bersama-sama dari Masjid Sultan An-Nasirah, kemudian dari BWI Kalimantan Barat, kemudian dari tim hukum pembela wakaf kita Sultan An-Nasirah ini. Jadi ini sedang berproses. Nah, jadi supaya para ustadzah, para santri jangan membuat jadi galau, risau. Yakini adalah bagian dari keimanan kita, bagian dari takdir yang harus kita jalani. Kita ditakdirkan Allah, tidak bisa kita menolak takdir. Yang bisa merubah takdir itu katanya hanya doa. Nah, kita berdoa ya, supaya apa yang sudah ditakdirkan kita, tapi dengan doa kita Allah mungkin bisa merubah dengan doa. Nah, termasuklah ini kita berdoa supaya Allah beri kemudahan kepada kita di dalam memperjuangkan tanah wakaf kita ini, sehingga nantinya ke depan ini ada menjadi catatan sejarah, dan kita semua akan menjadi pelaku sejarah, dan insya Allah itu akan menjadi bagian dari amal kebaikan kita. Ya, jadi tentunya tugasnya santri belajar dengan baik
jangan galau dengan peristiwa ini. Yakini tadi bahwa ini adalah bagian dari takdir, bagian dari takdir yang harus dikerjakan. Belajar saja terus, para ustaz-ustazah terus mengajar dengan baik sehingga tidak terpengaruh, tidak bawa. Justru ini akan menambah keimanan kita. Apakah kita termasuk orang beriman atau tidak beriman dari peristiwa ini? Jadi kita harus yakin bahwa ini ada ujian dari Allah yang membuat kita untuk kita tambah yakin bahwa Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak akan memuji kepada manusia, melainkan pasti sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita harus yakin bahwa Allah berikan ujiannya, Allah pasti membuat kita jadi mampu. Nah, ini akan berproses. Nah, kita ini akan berproses sampai ke depan. Yang sedang kita kerja. Nah, terus tadi yang keenam, percaya kepada hari kiamat. Maka kita juga harus yakin bahwa hidup ini tidak hanya di dunia saja, tapi ada hari akhirat, ada hari kiamat. Oleh karena itu, kata Nabi, siapa yang manusia yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematiannya, orang yang mempersiapkan masa depannya. Masa depan kita bukan di sini di dunia, masa depan kita adalah di akhirat sana, yang insya Allah akan abadi. Hidup kita di dunia hanya sebentar saja. Oleh karena itu, mari kita isi setiap nafas kita, setiap langkah kita isi dengan kebaikan. Kita niatkan. Betapa Allah murahnya. Niat saja untuk kebaikan itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Apalagi kalau dikerjakan, maka jadi 10 kebaikan. Beda dengan kalau kita kejahatan, kemungkaran, kita berniat satu akan melakukan sesuatu, maka belum tercatat sebagai satu kemungkaran. Dilakukan baru menjadi satu kemungkaran. Itu betapa murahnya. Oleh karena itu, mari kita selalu berniat kebaikan. Maka dicatat satu kebaikan. Kita laksanakan, alhamdulillah jadi 10 kebaikan. Oleh karena itu, kalau saya selalu berdoa kepada Allah setiap malam dan setiap bangun sholat subuh. Pertama kita tentunya akan bersyukur kepada Allah, dibangunkan oleh Allah. Kita minta, ya Allah berikanlah kebaikan sepanjang hari ini, jauhkanlah segala kemungkarannya, berikanlah kebaikan tempat ini dan segala isinya, jauhkanlah saya dari kejahatan dan kemungkaran dari tempat ini dan segala isinya dan kejahatan yang mengikutinya. Ya Allah berikanlah saya kekuatan, kemampuan dan daya, kemampuan, kekuatan, kesehatan, kemudian melaksanakan kebaikan sepanjang hari ini. Limpahkanlah rahman rahim kepada saya dan melaksanakan ibadah kepada sepanjang hari ini. Jadikanlah setiap pikiran saya, ucapan saya, tindakan saya sepanjang hari ini sebagai bagian dari ibadah. Jadi mari kita terus seperti itu. Jadi kita mempersiapkan investasi kita di dunia ini adalah untuk akhirat. Sehingga apapun yang kita kerjakan niatkan sebagai ibadah. Niatkan sebagai ibadah, sebagai investasi kita untuk akhirat. Kita bekerja, berbuat sesuatu yang kita harus pikirkan adalah berdampak untuk akhirat kita. Nah, gitu ya. Sehingga ini selalu kita terdorong, termotivasi untuk melaksanakan yang tidak rugi adalah wa'amilus sholihat. Illal ladzina amanu wa'amilus sholihat. Ya kan? Nah, yang kedua adalah kita selalu perbanyak kebaikan, amal-amal soleh, amal ibadah. Yang salah satu diantaranya ya berwakaf. Kan gitu ya. Nah, jadi salah satu amal soleh, bentuk amal soleh yang abadi adalah wakaf. Nah, wakaf itu adalah tahan pokoknya, maka manfaatnya, hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan lain. Jadi kalau wakaf ini sejarahnya itu kan wakaf itu pada saat Umar ya, ada salah satu hadisnya Umar itu kan mendapatkan tanah di Khaybar, dan tanah ini menurut Umar adalah tanah yang paling baik yang selama ini dia dapatkan. Dia belum pernah mendapatkan tanah sebaik itu. Nah kemudian dia bertanya, minta petunjuk pendapat kepada Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, saya mendapatkan tanah yang baik yang selama ini belum pernah saya dapatkan tanah seperti ini. Saya mau apakan tanah ini? Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga Nabi memberikan panduan, maka sedekahkan tanah itu.
dikelola sehingga berhasil dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Jadi artinya tanah ini disedekahkan, kemudian dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Sehingga dari peristiwa ini itulah lahir tentang wakaf, menjadi rujukan dasar terjadinya wakaf itu. Jadi dari peristiwa ini. Kemudian juga ada contoh lain, riwayat lain itu adalah pada saat umat Islam hijrah ya, dari Mekah ke Madinah. Kemudian pada saat itu di Madinah kesulitan mendapatkan air bersih, air untuk minum dan sebagainya. Sehingga Rasulullah bertanya, di mana ada sumur atau sumber air? Nah, Rasulullah mendapatkan informasi bahwa ada sumber air yang dikuasai oleh orang Yahudi. Sehingga Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa siapa yang bisa membeli sumur itu, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, kemudian ditindaklanjuti oleh sahabat Rasulullah yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini kan kita tahu adalah saudagar, pengusaha dan cerdas, pengusaha yang cerdas. Maka dia mendatangi orang Yahudi tadi untuk ingin membeli sumur itu. Orang Yahudi ini tidak mau menjual sumurnya karena ini penghidupan bagi dia, sumber penghasilan dia. Dia tidak mau jual. Karena orang di Madinah butuh air dan pasti dia butuh mengambil air di sumur itu dan dia bisa jual dari orang ngambil air situ, dia jual sehingga dia mendapatkan keuntungan. Nah, singkatnya sahabat Utsman bin Affan tidak kalah cerdas. Dia berusaha, kalau memang kamu tidak mau jual sumurmu, boleh nggak saya beli separuh-separuh? Artinya apa? Hari ini milik kamu, besok milik saya. Mungkin pemikirannya orang Yahudi tadi, wah ini bagus juga nih, berbagi gitu ya. Artinya tetap dia punya bisa mendapatkan duit dari penjualan separuh tadi, tapi dia juga bisa masih mendapatkan uang dari hak dia satu hari itu. Akhirnya dia jual satu hari gantian dengan Utsman. Hari ini Yahudi punya, besok Utsman punya. Nah, ternyata Utsman itu orang cerdas. Dia tidak mau jual, maka dia beli separuh-separuh. Nah, gilirannya Utsman untuk memiliki sumur itu, maka semua orang mengambil air pada saat itu, pada hari itu, dan tidak dijual, gratis. Gratis. Sehingga orang berlomba-lomba mengambil air pada gilirannya harinya Utsman. Pada giliran orang Yahudi miliknya, tidak ada orang lagi mengambil air. Nah, semuanya karena orang sudah ngambil, manfaatkan gratis pada waktu gilirannya Utsman. Nah, pada akhirnya si orang Yahudi ini kan tidak dapat duit dari sumur itu. Lama-lama menyerah kepada Utsman. Akhirnya sumur ini dijual penuh pada Utsman. Daripada saya nggak dapat apa-apa lagi, udahlah itu saya jual lah sumur ini. Sehingga menjadilah hak penuh Utsman. Nah, ini. Sehingga saat ini yang dulunya sumur, kalau kita mungkin melaksanakan umroh atau haji ya ke Madinah, itu kita ke Madinah itu ada sekarang sumur itu sekarang sudah berubah menjadi menjadi hotel. Itu ada tulisannya Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Nah, tulisannya itu Wakaf Utsman bin Affan. Dan itu dikelola, bayangkan itu dari 1448 tahun yang lalu ya. Kan sekarang sudah 1448 Hijriah, tahun Hijriah. Sekarang ini masih menjadi wakaf, dikelola dan dimanfaatkan, dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Ada lagi satu cerita yang orang Aceh, ya Habib Buka, juga kurang lebih 200 tahun yang lalu, dia membeli tanah di sekitar Masjidil Haram. Nah, kemudian dia peruntukan itu
dia bangun, ya kalau dulu penginapan lah tempat orang menginap bagi orang-orang yang ke Mekah dari Asia Tenggara, khususnya dari Aceh, ya, karena belum ada Indonesia, belum merdeka waktu itu 200 tahun yang lalu. Nah, diperuntukkan orang-orang dari Asia Tenggara, khususnya dari Aceh. Jadi kalau ada orang Aceh sana, mereka minat sana. Nah, kemudian berkembangnya waktu, berjalannya waktu dan berkembangnya pembangunan Masjidil Haram, maka tanah yang semula dibeli oleh Habib Buga ini, orang Aceh ini, diganti rugi lah, kalau istilah kita sekarang di Indonesia ganti rugi, itu dibeli oleh kerajaan Arab Saudi karena perluasan Masjidil Haram. Nah, hasil penjualan pembelian ganti rugi tadi itu dibelikan lagi oleh nasirnya yang mengelola wakafnya Habib Buga ini, dibelikan tanah di tempat lain yang juga tentunya tidak jauh dari Masjidil Haram. Nah, saya belum pernah melihat ini karena sekarang baru jadi pengurus badan wakaf, yang mudah-mudahan suatu saat kita bisa umroh lagi ke sana, bisa kita cari itu. Mungkin Pak Nur Hasan mungkin yang mungkin sering ke sana, bisa dicari itu Ustaz. Di mana itu yang hotelnya Pak Habib Buga ini. Artinya bahwa ini dikelola terus wakaf ini yang pernah 200 tahun yang lalu, dan hasilnya itu dihimpun, dan itu di setiap tahun jamaah haji Aceh itu selalu mendapatkan bagian manfaat dari pengelolaan wakaf Habib Buga. Nah, setiap orang yang tahun haji yang tahun ini, orang Aceh itu mendapatkan, setiap orang Aceh yang naik haji tahun ini dapat kurang lebih nilainya 8 juta rupiah. Itu hasil wakaf. Nah, mudah-mudahan juga kita tidak tahu nanti berapa tahun ke depan, insya Allah ini kita menangkan tanah wakaf kita ini. Nah, maka kita tidak mungkin nanti berapa tahun ke depan, berapa tahun depan ini akan terus menjadi wakaf kita dan akan berkembang tanah wakaf ini. Ya, ini karena ada contoh-contoh tanah wakaf itu abadi, insya Allah pahalanya akan terus mengalir baik pada saat kita masih hidup maupun pada saat kita sudah meninggal. Contoh tadi Umar, Utsman, Habib Buga, dan pada sudah tidak ada, jasanya sudah pada dalam kubur sana, tapi terus wakafnya mengalir. Nah, ini mudah-mudahan juga ini adik-adik sekalian kita semuanya, mari kita mau berwakaf, karena wakaf ini insya Allah itu sangat besar manfaatnya bagi pemberdayaan umat kita. Ya. Wakaf ini akan abadi. Kita 200 atau 100 tahun ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi tentang rumah, mobil kita, tanah kita, uang kita, tidak tahu. Tapi kalau jadikan wakaf, maka itu insya Allah akan terus dikelola dengan baik. Nah, jadi saya bikin ada contoh dari Pak Nur Hasan, kemudian Pak Nur Is ini berwakaf, maka insya Allah ini akan menjadi akan terus abadi wakaf ini. Dan ini kita sedang diuji oleh Allah, sedang berjuang untuk mempertahankan tanah wakaf kita ini. Nah, kemudian wakaf ini juga harta benda wakaf itu ada dua wujudnya. Ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Nah, kalau yang tidak bergerak contohnya dalam bentuk tanah dan bangunan, nah, seperti yang dilakukan oleh Ustaz Pak Nur Is dengan Pak Nur Hasan, ya, ada Munzalan, ada sekarang Masjid Sultan An-Nasirah, ini adalah bentuk wakaf yang harta benda wakaf yang tidak bergerak, artinya dalam bentuk tanah. Nah, bisa juga dalam bentuk bangunan. Nah, yang selama ini banyak dikenal orang wakaf itu ya contohnya hanya tanah dan bangunan. Nah, selama ini kita kenal orang berwakaf itu paling tidak hanya 3 hal wakaf itu yang dikenal masyarakat kita. Wakaf itu untuk masjid atau musola, ya. Terus yang kedua wakaf itu adalah untuk sekolah madrasah, okay. Nah, yang ketiga wakaf itu adalah untuk makam, kuburan. Nah, jadi ada istilahnya wakaf itu yang tradisional yang lama dikenal masyarakat kita adalah 3M. Wakaf itu tidak lepas dari masjid, madrasah, makam. Nah, alhamdulillah di negara kita ini sudah dalam undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 sudah diperluas pengertian wakaf itu. Jadi ada harta benda wakaf itu bisa dalam bentuk tidak bergerak dan bergerak. Nah, yang tidak bergerak tadi adalah contohnya tanah dan bangunan.
Kalau yang bergerak bisa dalam bentuk uang. Nah, sehingga dengan adanya wakaf juga bisa melalui uang, maka semua orang berpotensi bisa melakukan wakaf. Nah, kalau tadi yang 3M tadi itu pasti orang yang hartawan yang bisa berwakaf, artinya punya tanah ya, baru bisa berwakaf gitu ya. Nah, kalau nggak punya tanah berarti nggak bisa berwakaf. Tapi sekarang ya, anak-anak kecil pun sekarang bisa berwakaf. Ya, jadi santri pun juga bisa berwakaf, artinya bisa berwakaf uang. Nah, dengan wakaf uang itu nominalnya bisa ya mulai dari Rp1, kalau misalnya sekarang masih ada uang Rp1, tapi kan mungkin sekarang udah susah Rp1.000 kan sekarang udah mulai susah Rp1.000. Jadi artinya uang Rp1.000 bisa berwakaf sampai tak terhingga. Nah, jadi dengan uang maka dimungkinkan kita semuanya bisa berwakaf. Oleh karena itu di BWI Kalimantan Barat kita buat tagline-nya wakaf itu mudah dan berkah. Nah, kita buat supaya gambaran kita tentang wakaf jangan bikinnya sulit-sulit. Bahwa tadi harus punya tanah baru bisa berwakaf. Artinya bahwa berwakaf itu bisa mudah. Nah, bagaimana mudah? Nah, ini kami kerjasama dengan Bank Kalbar Syariah. Nah, itu bisa dipermudah kita bisa berwakaf dengan cara bisa melalui ATM. Tidak harus datang ke bank gitu ya. Tidak harus wakaf ini bisa dengan dalam genggaman kita di HP kita. Bisa dalam bentuk transfer ya, kalau kita punya ya, mobil banking misalnya. Bisa juga dalam bentuk QRIS. Ini dipermudah. Nah, jadi ini kita lakukan bersama-sama dengan Bank Kalbar Syariah, dengan juga Bank Syariah Indonesia. Tapi yang lebih intensif itu adalah kita dengan Bank Kalbar Syariah. Jadi masalah wakaf ini yang tidak bergerak, yang bergerak itu bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk emas, bisa mobil, ya, bisa bisa dalam bentuk deposito, bisa dalam bentuk saham, bisa juga dalam bentuk hak kekayaan intelektual. Kalau misalnya adik-adik nanti ya, Ustadz itu punya menciptakan sesuatu dan terdaftar sebagai hak kekayaan intelektual Ustadz, itu juga bisa diwakafkan. Ya, jadi artinya benda bergerak dan tidak bergerak. Nah, kalau tidak yang bergerak contohnya tadi dalam bentuk uang, yang paling gampang itu dalam bentuk uang. Nah, ini sudah kita lakukan khususnya di Kementerian Agama, itu di sekolah-sekolah madrasah sekarang ini sudah ada wakaf dalam bentuk uang. Nah, itu melalui kupon. Nah, jadi anak-anak sekolah kita sekarang kita sosialisasikan, beri pemahaman, dan ini harus kita persiapkan ya, mencetak calon-calon wakif ya, dari sejak kecil, dari sejak muda mereka sudah mengenal wakaf. Nah, kalau kita dulu kan jarang kita tahu wakaf. Saya mungkin udah dewasa atau setelah jadi pengurus wakaf inilah baru tahu ada wakaf gitu ya, yang terlambat. Nah, gitu. Tapi untuk ke depan menjadi program kita dari Badan Wakaf Kalimantan Barat, kita akan bagaimana meningkatkan pemahaman sosialisasi kepada seluruh umat kita, mulai yang kecil di sekolah-sekolah, di sekolah pendidikan, termasuk dari pesantren, kemudian di komunitas-komunitas lain umat kita jelaskan tentang wakaf. Sehingga karena kalau wakaf ini berjalan dengan baik, ini akan membantu memberdayakan umat Islam. Salah satu sumber pendanaan umat itu adalah melalui wakaf. Selain zakat, infak, sedekah dalam bentuk wakaf. Ya, jadi wakaf ini juga menjadi salah satu sumber pendanaan untuk pemberdayaan umat kita. Jadi kalau wakaf ini dikelola, ada yang mengatakan data di nasional itu mengatakan bahwa data potensi wakaf di Indonesia itu 3.000 triliun. Nah, per tahun itu katanya bisa sampai 183 triliun kalau soalnya dikelola wakaf ini. Tetapi yang saat ini baru terhimpun itu kurang lebih 3 triliun kalau salah tiap tahun. Nah, ini yang kita harus kelola dengan baik. Ya. Mudah-mudahan dengan wakaf ini ya, kita bisa mengangkat harkat martabat umat kita. Jadi kan kalau zakat itu terbatas. Pertama harus sesuai dengan apa? Nah, nisabnya dan waktunya. Ada ukurannya, ada waktunya.
dalam waktu 1 tahun dan sudah mencapai ukuran yang menjadi kewajiban kita untuk berzakat. Kemudian peruntukan zakat itu juga terbatas hanya untuk 8 kelompok yang bisa digunakan wakaf itu. Zakat itu. Tetapi kalau wakaf itu adalah semua orang bisa berwakaf. Dari umur yang kecil sampai tua bisa berwakaf. Kalau dalam bentuk uang. Nah, kemudian uang ini juga bisa berwakaf itu dalam bentuk uang. Bisa juga orang berwakaf melalui uang. Nah, apa bedanya wakaf uang dengan wakaf melalui uang? Nah, kalau berwakaf dengan uang, ya kita bisa ke Bank Kalbar Syariah kalau kita di Kalbar ini, atau tadi dengan cara transfer atau kiris itu, maka kita bisa berwakaf uang. Maka wakafnya uang itulah yang wakaf. Kalau wakaf uang. Tapi ada juga namanya wakaf melalui uang. Nah, melalui uang itu wakafnya bukan uangnya yang wakaf, tetapi hasil pembelian dari uang itulah yang wakaf. Misalnya orang berwakaf menghimpun dana dalam rangka berwakaf untuk bangun masjid. Nah, maka yang wakafnya adalah masjid itu, bukan uangnya, bukan uangnya. Nah, sehingga tinggal kita memilih. Misalnya untuk pembangunan pondok pesantren kita di sini Hijrah ini ya bisa dalam bentuk wakaf, dalam bentuk fundraising. Mungkin sudah dikenal mungkin kalau di pondok ini. Kalau beliau ini udah betul lah di Munsalan itu kan fundraising, pengumpulan dana, mengumpul dana untuk bisa menjadi wakaf melalui uang. Nah, dibangunkan apa dan sebagainya. Nah, sehingga wakaf ini kelebihannya wakaf ini adalah semua orang bisa berwakaf dibandingkan zakat. Kemudian yang kedua, wakaf ini peruntukannya sangat luas. Yang penting untuk kemaslahatan umat. Misalnya untuk bisa dipakai, pokoknya ada orang berwakaf dikelola uangnya atau dikelola tanah itu menjadi produktif, sehingga menghasilkan sesuatu, maka nilai uang hasil manfaatnya itulah yang bisa dipakai untuk bisa jadi beasiswa, bisa untuk bangun masjid, bangun pesantren, bangun rumah sakit dan sebagainya. Nah, contoh itu di daerah Banten itu ada dibangun rumah sakit mata. Nah, itu ada yang di di Banten itu informasinya yang saya baca bahwa itu termasuk rumah sakit mata yang bagus, sehingga banyak orang menerima manfaat dari itu. Adalah dibangun dari hasil wakaf. Wakaf melalui uang untuk dibangun rumah sakit mata di daerah Banten. Nah, ini artinya apa? Dari hasil pengelolaan wakaf itu yang bisa dimanfaatkan untuk ya dalam segala hal untuk kebaikan umat kita. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan dari tanah wakaf ini bisa menjadi nanti menjadi produktif, karena wakaf itu bisa dikelola sehingga bisa bermanfaat, tidak hanya untuk ibadah. Nah, kalau masjid ini tanah ini wakaf ini, misalnya Pak Nuris ini memberikan tanah wakaf ini adalah sesuai mungkin nanti akta ikrar wakafnya adalah untuk pendidikan, maka dibangun untuk pendidikan. Kemudian dari wakaf ini juga bisa diproduktifkan lagi, tidak hanya untuk pendidikan saja, mungkin nanti ada misalnya ada unit-unit usaha kan gitu ya, sehingga bisa menghasilkan, itu menjadi produktif. Jadi tidak hanya sebagai masjid saja atau sarana pendidikan saja, tapi dari tanah wakaf ini bisa diproduktifkan, dibangun di atasnya kalau memungkinkan, memang ada potensi ekonominya, maka dibangun unit usaha, dan dari unit usaha itu akan menghasilkan sesuatu, maka itu akan bisa bermanfaat untuk membiayai pondok pesantren kita atau mungkin nanti kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa berwakaf itu insya Allah itu manfaatnya sangat besar dan abadi. Ada contoh yang kita ketahui yang zaman Rasulullah dan sampai saat ini terus dinikmati umat kita dengan wakaf itu. Nah, jadi saya mengajak kepada kita semuanya, para ustadzah, para santri, kita semuanya ustadz dan kita semuanya, mari kita berwakaf. Nah, kita berwakaf tidak harus menunggu kaya baru berwakaf. Ya, nanti caranya gimana? Kalau nanti Pak Nuris mungkin kita bisa, mungkin ada kirisnya di sini, bisa dibagi kirisnya di sini, sehingga ya kita juga bisa menghidupkan wakaf di pondok-pondok pesantren dan sebagainya. Jadi artinya tidak harus datang ke Bank Kalbar baru kita bisa berwakaf. Dengan
anak-anak sekolah itu melalui kupon. Nah, kalau menurut saya kalau kupon kan lebih bagus aja apa kalau misalnya ada rata-rata kita kan udah punya HP kan, sudah Android ya pasti bisa. Jadi mungkin dengan tiris sehingga dengan Rp1.000, Rp2.000 kita bisa berwakaf. Jadi tidak harus menunggu kita sampai kaya baru kita berwakaf. Semuanya kita bisa berwakaf. Tergantung tadi mari kita isi hidup kita supaya kita tidak rugi. Tadi wal asri tadi semua demi apa? Wal asri demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Nah, kalau kita tidak mengisi waktu kita hari ini, maka itu akan rugi kita. Nah, kalau kita ada kesempatan, ada waktu, kita berwakaf, kita isi dengan wakaf dan macam-macam kegiatan amal kebaikan lainnya, amal-amal soleh yang lain. Nah, kenapa kewajiban kita? Setiap waktu itu kita punya kewajiban mengisi, ibaratnya apa? Buku itu ya, buku. Nah, buku itu kan berisi lembaran-lembaran itu. Jadi setiap hari kita harus mengisi lembaran-lembaran itu. Nah, kalau ini lewat maka kosong lembaran kita itu ya. Nah, nanti datang lagi lembaran berikutnya. Nah, kalau kita tidak isi kosong lagi. Nah, jadi mari setiap hari kita isi lembaran hidup kita supaya terus kita tidak rugi. Nah, sehingga kita selalu ada investasi kita untuk akhirat kita. Tadi saya katakan mari kita niatkan segala sesuatu dalam setiap hidup kita niatkan sebagai ibadah. Sehingga apa yang kita kerjakan itu berdampak kepada akhirat kita. Tidak hanya di dunia saja kita bisa menerima manfaatnya, tapi di akhirat juga kita bisa menerima manfaatnya. Salah satu bentuknya itu tadi dalam bentuk berwakaf. Nah ini kalau dan banyak contoh-contoh dalam menuntut ilmu itu kan juga bermanfaat dunia dan akhirat. Seperti yang dilaksanakan oleh para santri saat ini yang menekuni untuk menghafal, membaca, menghafal dan menghayati mengamalkan Al-Quran. Insya Allah itu semuanya akan menjadi lembaran-lembaran hidup kita yang selalu diisi. Ya, ini menjadi tradisi. Saya pertama kali sholat subuh di sini, ya, ada tradisi yang bagus. Jadi kita mengawali dari sholat, mungkin dari sholat tahajud, dilanjutkan sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan tadarus, kemudian baca Al-Quran, dan terus dari waktu-waktu kita terus kita isi sampai nanti besok pagi lagi, sehingga tidak ada waktu yang kosong dari selalu kebaikan kita yang kita kerjakan. Nah, mudah-mudahan itu kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan. Kalau terkait dengan masalah proses saat ini tentang tanah wakaf kita, sekali lagi saya menyampaikan kepada para ustadzah, santri, tidak usah ragu, risau, yakinlah Allah akan menolong kita. Ya, mari kita besarkan Allah, dan kita kecilkan masalah yang saat ini sedang diperjuangkan. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang punya niat yang baik, punya kemampuan, punya potensi untuk membantu, memperjuangkan, membela tanah wakaf kita ini melalui tim hukum. Ya, tim hukum kita adalah orang-orang yang punya kemampuan dan punya profesinya memang orang-orang hukum yang paham tentang hukum yang sedang saat ini berjuang. Ya, dari proses mediasi sudah dilakukan tapi tidak berhasil. Kemudian kita melangkah sekarang kepada langkah hukum ya Pak Nuris ya, menjadi langkah hukum dan sekarang sudah didaftarkan di PT UN. Kita menggugat untuk menggugurkan sertifikat orang tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah ridha berkahi. Tentunya porsinya adik-adik di sini, para santri, para ustaz saja adalah ya tentunya porsinya adalah doa. Kita bagi tugas. Nah, tugasnya para santri, para ustaz saja adalah porsinya adalah mendoakan supaya Allah berikan kekuatan, kesehatan, kemudahan, kelancaran dan kesusahan kita memperjuangkan tanah wakaf ini. Itulah yang porsinya adik-adik di pondok pesantren yang mendoakan kepada kita semuanya, dari kepada yang wakil, kepada nazir, kepada BBI, kepada tim hukum untuk memperjuangkan tanah wakaf kita ini. Ya, mudah-mudahan Allah ridha berkahi sehingga kedepannya menjadi catatan bahwa tanah ini, wakaf ini pernah kita prosesnya tidak mudah, tapi adalah perjuangan. Perjuangan itu insya Allah pasti akan nilai pahalanya pasti kita lebih baik dan kita mendapatkan manfaat. Jadi sekali lagi saya mengajak, mari kita bagi tugasnya santri, ustazah adalah dalam bentuk doa. Nah, kemudian nazir, wakil, tim hukum, BWI adalah porsinya adalah memperjuangkan melalui ya bisa jalur mediasi tetap kita buka, tapi juga proses hukum juga tetap kita perjuangkan.
Jadi mudah-mudahan dua hal ini kita sama-sama berjuang, baik yang berdoa maupun yang melakukan perjuangan hukum. Ini juga kita sama-sama untuk berjuang. Insya Allah pada akhirnya kita mudah-mudahan Allah meridhai, Allah berkahi, dan apapun yang akan terjadi itu adalah kita bagian dari iman kita tadi adalah qadar baik dan qadar buruk. Kita tidak harus reda dan ikhlas apa yang Allah berikan. Jadi kita sedang proses perjuangan, maka tentunya kita harus yakin bahwa apa yang kita perjuangkan ini adalah perjuangan kita, adalah perjuangan kita di jalan yang benar. Maka mudah-mudahan Allah meridhai, Allah berkahi apa yang kita perjuangkan. Dan khususnya pagi ini saya menyampaikan terima kasih atas segala kehormatan waktu yang diberikan kepada saya, yang saya tidak pernah menyangka bahwa suatu saat hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid ini, dan saya tidak pernah punya bayangan. Kemarin lewat Pak Nuris WA ke saya, diajak untuk bisa sholat berjamaah, sholat subuh di sini, dan bisa kita lanjutkan kegiatan seperti ini. Ini juga menjadi takdir kita dari Allah. Khususnya bagi saya takdir dari Allah, ya saya bisa menjalani pagi ini bersama-sama dengan para ustadz, ustadzah dan santri di pagi ini. Oleh karena itu terus kita ke depan, mari saya mengajak kepada kita semuanya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mari kita saling mengajak, saling berpesan untuk mengingatkan kepada kebaikan dengan sabar. Wazakir atau wazakir? Wazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ya, ingatkanlah, maka sesungguhnya mengingatkan itu adalah bermanfaat bagi orang mukmin. Jadi mari kita saling mengingatkan, karena mengingatkan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Dan insya Allah kita menjadi bagian daripada orang-orang mukmin yang selalu mari kita saling mengingatkan kepada kebenaran dengan sabar tentunya. Karena kenapa kita harus sabar? Karena apa yang kita sampaikan itu belum tentu orang itu bisa menerima. Jadi bisa saja dia berterima kasih, bersyukur diingatkan, tapi bisa saja mungkin dia tidak malah tersinggung gitu ya. Kalau dia tersinggung kita harus sabar. Jadi mungkin kita evaluasi, mungkin cara kita menyampaikannya tidak pas, sehingga mungkin dia tersinggung dan sebagainya, atau waktunya nggak pas gitu ya. Mari kita evaluasi. Jadi kita saling mengingatkan kepada kebaikan dan bersabar dalam penyampaiannya itu. Termasuklah dalam perjuangan kita ini, insya Allah. Mudah-mudahan Allah